Halo semuanya, welcome back to my channel Arif YG Official. Nah, kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, simple sederhana, present itu sekarang, tense adalah kalimat jadi, kalimat yang menerangkan peristiwa yang terjadi sekarang akan tetapi sederhana. Selain itu, makna simple present tense ini juga menyatakan kegiatan yang terjadi sehari-hari, ya, atau menyatakan peristiwa general truth, ya, atau peristiwa kebenaran umum tetapi fakta. Nah, kebenaran umum yang merupakan fakta itu adalah misalnya 1 tahun 12 bulan, itu kebenaran umum tapi fakta. Kemudian wanita melahirkan, itu kebenaran umum tapi fakta. Nah, kemudian saya sudah kasih bentuk atau formulasinya di sini, yaitu subjek tambah verb 1 atau verb is tambah objek. Ini kalimat positifnya. Nah, dalam kalimat negatifnya, subjek tambah do atau does tambah not tambah verb 1 tambah objek. Ini kalimat negatifnya. Kalau kalimat interrogatifnya, do, ya, atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Ini kalimat interrogatifnya. Nah, dalam simple present tense ini juga dalam rumusnya ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya. Penggunaan verb 1, ya, verb 1 dipakai hanya untuk subjek they, we, I, you. Nah, sedangkan untuk verb is dipakai hanya untuk subjek she, he, it. Nah, kemudian juga yang harus kita memperhatikan adalah penggunaan do. Nah, penggunaan do ini dipakai untuk subjek they, we, I, you, ya, they, we, I, you. Nah, sedangkan untuk does dipakai untuk subjek she, he, it. Nah, she ini mengacu kepada perempuan, he ini mengacu kepada laki-laki, dan it ini mengacu kepada benda. Sekali lagi, sedangkan untuk does, ya, dipakai untuk subjek she, he, it. Nah, teman-teman, dalam juga simple present tense ini ada ciri khasnya, yaitu now, always, every day, seldom, often, usually, normally, every Sunday, dan juga every week. Di sini saya sudah kasih contoh, ya, mari kita memperhatikan teman-teman. Ya, ini subjeknya day. Nah, verbnya verb 1, play. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa penggunaan verb 1 dipakai hanya untuk subjek they, we, I, you. Jadi di sini they play badminton every week. Jadi mereka bermain badminton setiap akhir pekan. Nah, kemudian dalam kalimat negatifnya, ya, pemakaian do, ya, they do not play badminton every week. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa penggunaan do dipakai untuk subjek they, we, I, you. Jadi makanya di sini they subjeknya, ya, dan ada do-nya. They do not play badminton every week. Mereka tidak bermain badminton setiap akhir pekan. Nah, dalam kalimat interrogatifnya, do-nya dipindahkan ke depan. Jadi misalnya begini, do they play badminton every week? Jadi apakah mereka bermain badminton setiap akhir pekan? Nah, kemudian juga saya juga memberikan contoh selain itu, yaitu pemakaian she. Nah, dalam pemakaian she, maka kita memakai verb is. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, untuk verb is dipakai hanya untuk subjek she, he, it. Jadi subjeknya she, verbnya verb is. Jadi she goes to school every day. Jadi dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah,
dalam kalimat negatifnya, ya, verb is tadi di kalimat positifnya, ya, dalam kalimat negatifnya kembali kepada verb one. Misalnya begini, she does not go to school every day. Jadi verb is dalam kalimat positif tadi, kalau di membentuk kalimat negatifnya, verb is kembali kepada verb one. Jadi she does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, demikian juga dalam membentuk kalimat interrogatifnya. Verb is tadi, maka kembali kepada verb one. Does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, teman-teman, ini harus kita memperhatikan, ya. Jadi pemakaian verb is itu hanya pada kalimat positif. Dalam subjek, ya, dalam subjek she, he, it. Jadi dalam kalimat negatif dan interrogatifnya, verb is tadi kembali kepada verb one. Nah, teman-teman, dalam juga kalimat interrogatifnya, ya, dalam memberikan jawaban, misalnya begini, does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, kalau misalnya iya, maka jawabnya begini, yes, she does. Ya, kalau misalnya tidak, maka jawabannya no, she does not. Nah, itu saja teman-teman untuk pelajaran simple present tense ini. Dan sebelum meninggalkan video ini, tolong di like dan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.